Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisna dengan NIM H019502 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sulawesi Barat, Program Studi Pendidikan Fisika. Melalui video ini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah pendahuluan fisika padat mengenai geometrical struktur vektor atau faktor struktur geometris. Pembahasan yang pertama mengenai intensitas berkas sinar X. Intensitas berkas sinar X yang terdifraksi dari kristal tidak hanya tergantung pada faktor hamburan atom dari berbagai atom yang terlibat, tetapi juga pada isi sel satuan, yaitu pada jumlah, jenis, dan distribusi atom di dalam sel. Sinar X yang tersebar dari atom yang berbeda dari sel satuan mungkin atau tidak mungkin tidak dalam fase atau sama lain. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui pengaruh berbagai atom yang ada dalam sel satuan pada amplitudo hamburan total dalam arah tertentu. Kemudian rasio amplitudo hamburan. Amplitudo hamburan total F itu dalam kurung H aksen, K aksen, dan L aksen. Untuk refleksi dalam kurung H aksen, K aksen, L aksen didefinisikan sebagai rasio amplitudo radiasi yang dihamburkan oleh seluruh sel satuan dengan amplitudo radiasi yang dihamburkan oleh satu titik elektron ditempatkan pada titik asal untuk panjang gelombang yang sama dapat ditulis pada persamaan F dalam kurung H aksen, K aksen, L aksen sama dengan sigma J Fj E I Vj per sigma J Fj E pangkat I dalam kurung 2pi per lambda dalam kurung Rj konjugat N diperoleh persamaan 2.41, di mana Fj faktor hamburan atom dari untuk atom ke Vj, di mana J adalah perbedaan fase antara radiasi yang dihamburkan dari atom J dari sel satuan dan yang dihamburkan dari elektron yang ditempatkan di titik asal. Untuk Vj mengikuti persamaan 2.2, yaitu beda fase antara sinar yang dihamburkan dari A dan B adalah V sama dengan 2pi per lambda dalam kurung R konjugat N. Maka Rj adalah posisi atom Kj dan N adalah normal hamburan. Jika dalam kurung Nj aksen, Vj aksen, Wj aksen menyatakan koordinat JTH atom, maka dapat ditulis Rj sama dengan MJ_A tambah Vj_A tambah Wj_C diperoleh persamaan 2.42. Kemudian pada dari persamaan 2.3 A dot N itu Rj konjugat N sama dengan lambda dalam kurung Uj H aksen tambah Vj K aksen tambah Wj L aksen, dan persamaan 2.41 menjadi F dalam kurung H aksen K aksen L aksen sama dengan sigma J Fj E pangkat 2pi dalam kurung Uj H aksen tambah Vj K aksen tambah Wj L aksen. Semua memiliki nilai yang sama, yaitu F. Oleh karena itu persamaan 2.43 mengambil bentuk sederhana, yaitu F dalam kurung H aksen, K aksen, L aksen, yaitu F sama dengan Fs diperoleh 2.44, di mana S sama dengan sigma J E pangkat pi dalam kurung Uj H aksen tambah Vj K aksen tambah Wj L aksen peroleh persamaan 2.45. Kemudian disebut struktur faktor geometris karena bergantung pada susunan geometris atom dalam sel satuan. Persamaan 2.4 yaitu dari F dalam kurung H aksen, K aksen, L aksen itu Fs sama dengan Fs, maka dapat mendefinisikan faktor struktur sebagai rasio amplitudo hamburan total terhadap faktor hamburan atom. Untuk atom yang berbeda, persamaan 2.43 harus digunakan sebagai pengganti persamaan 2.44.
Karena intensitas radiasi sebanding dengan kuadrat dari amplitudo, intensitas sinar difraksi dapat ditulis dengan menggunakan persamaan 2.43 sebagai I sama dengan F pangkat 2 sama dengan F konjugat F sama dengan sigma J Fj cos 2pi dalam kurung UJ H aksen tambah Vj K aksen tambah Wj L aksen balas kurung pangkat 2 tambah sigma J Fj sin 2pi UJ H aksen tambah Vj K aksen tambah Wj L aksen pangkat 2 diperoleh 2.46, di mana F konjugat adalah konjugat kompleks dari F, sedangkan keseruan dari struktur kristal ditentukan dari posisi garis difraksi adalah pola difraksi sinar X. Penentuan basis lebih rumit dan memerlukan pengetahuan tentang intensitas berbagai garis difraksi. Dengan demikian, konsep faktor struktur menjadi sangat penting dalam konteks penentuan struktur. Itulah tadi mengenai materi faktor struktur geometris. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.